Pembahasan materi pada kali ini meliputi pengertian respirasi, organ-organ respirasi, mekanisme pernafasan, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan, volume dan kapasitas paru-paru. Secara umum, pernafasan atau respirasi merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara. Namun, dalam fisiologi pernafasan meliputi dua proses, yaitu respirasi eksternal, yaitu pertukaran udara yang mengandung O2 dan CO2 yang terjadi di dalam alveoli atau alveolus, dan respirasi internal, yaitu perombakan makanan atau oksidasi makanan yang menghasilkan energi yang terjadi di dalam sel, tepatnya di mitokondria. Organ respirasi meliputi hidung, tenggorokan, bronkus atau cabang batang tenggorokan, dan paru-paru yang di dalamnya terdapat alveoli atau alveolus atau biasa disebut dengan gelembung-gelembung udara atau kantong udara. Mekanisme pernafasan terbagi menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa perbedaan keduanya? Marilah nih. Pernafasan dada terdiri dari tahapan inspirasi. Bila otot antar tulang rusuk berkontraksi yang mengakibatkan tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam paru-paru rendah, dan udara masuk. Dan tahapan ekspirasi bila otot antar tulang rusuk berelaksasi yang mengakibatkan tulang rusuk menurun, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, tekanan udara di dalam tinggi sehingga udara keluar. Sedangkan pada pernafasan perut meliputi inspirasi dan ekspirasinya adalah sebagai berikut. Inspirasi di saat otot diafragma. Otot diafragma ini adalah otot yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Inspirasi di saat otot diafragma berkontraksi sehingga agak mendatar yang mengakibatkan rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara di dalam rendah, dan udara masuk. Sedangkan ekspirasinya terjadi bila otot diafragma berelaksasi sehingga menekan paru-paru ke atas yang mengakibatkan rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, tekanan udara di dalam tinggi, dan udara keluar. Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi dari pernafasan. Yang pertama adalah jenis kelamin. Kecepatan pernafasan pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini disebabkan paru-paru pada laki-laki dewasa sehat rata-rata mampu menampung udara sekitar 5,7 liter, sedangkan pada wanita hanya sekitar 4,2 liter. Berikutnya adalah umur. Bayi dan balita memiliki frekuensi pernafasan lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa. Hal tersebut karena sel-sel tubuh sedang mengalami pertumbuhan, sehingga membutuhkan lebih banyak oksigen, sedangkan volume paru-parunya relatif lebih kecil. Orang yang sudah tua juga memiliki frekuensi pernafasan lebih banyak karena kontraksi otot-otot pernafasan dan diafragma tidak sebaik pada saat masih muda, sehingga udara pernafasan yang mampu dihirup berjumlah lebih sedikit. Frekuensi normal pernafasan bayi berjumlah 30-40 kali per menit. Pada balita berumur 2-5 tahun berjumlah 24 kali per menit. Dan orang dewasa sekitar 10-20 kali per menit. Suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas dan pengeluaran panas yang berlebihan. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme karbohidrat akan meningkat sekitar 10-15% untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius, sehingga frekuensi jantung dan pernafasan akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh terhadap nutrisi dan oksigen.
Posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernafasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak daripada posisi duduk. Posisi tubuh berdiri menyebabkan otot-otot kaki berkontraksi untuk menjaga tubuh agar tetap tegak, sehingga diperlukan energi dan oksigen yang akan berpengaruh pada peningkatan frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan pada saat berlari lebih banyak dibandingkan pada saat diam atau istirahat. Emosi, rasa takut, atau rasa sakit. Hal ini menyebabkan terjadinya impuls yang merangsang pusat pernafasan sehingga penghirupan udara semakin kuat. Status kesehatan. Sistem kardiovaskuler dan pernafasan pada orang yang sehat mampu menyediakan oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun, adanya penyakit pada sistem tersebut berakibat terganggunya pengiriman oksigen ke sel-sel tubuh sehingga berpengaruh pula pada frekuensi pernafasan. Dan yang terakhir adalah ketinggian tempat. Tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen yang rendah sehingga jumlah oksigen yang dihirup lebih sedikit. Hal ini menyebabkan sesak nafas dan peningkatan frekuensi pernafasan. Kita bahas tentang volume dan kapasitas paru-paru. Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut. Di sini ada volume tidal, yaitu volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernafasan normal. Volume tidal pada laki-laki dewasa yang sehat sekitar 500 ml, sedangkan pada wanita sekitar 380 ml. Berikutnya adalah volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Volume cadangan inspirasi pada laki-laki dewasa yang sehat sekitar 3.100 ml, sedangkan pada wanita sekitar 1.900 ml. Berikutnya adalah volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal. Volume cadangan ekspirasi pada orang dewasa sehat laki-laki sekitar 1.200 ml, sedangkan pada wanita sekitar 800 ml. Berikutnya adalah volume residu. Di sini volume residu yaitu volume udara sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Volume residu penting untuk kelangsungan aerasi dalam darah pada saat jeda pernafasan. Volume residu pada laki-laki dewasa sekitar 1.200 ml, sedangkan pada wanita sekitar 1.000 ml. Berikutnya adalah kapasitas inspirasi, yaitu jumlah udara maksimal yang dapat diinspirasikan setelah melakukan ekspirasi normal atau sama dengan volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Sedangkan kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimum atau sama dengan penambahan volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital pada laki-laki dewasa sekitar 4.800 ml, sedangkan pada wanita sekitar 3.100 ml. Volume total atau kapasitas total dari paru-paru. Coba kalian perhatikan, ini adalah kapasitas total paru-paru.
yaitu jumlah total udara yang dapat ditampung dalam paru-paru atau sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Kapasitas total paru-paru pada laki-laki dewasa sekitar 6.000 ml, sedangkan pada wanita dewasa sekitar 4.200 ml.